Inilah salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa itu Tuhan, dan katakan pula bahwa itu selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16, kalau percaya engkau akan diselamatkan, tapi percaya engkau akan gugur. Dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah konon langit tidak nama yang diberikan kepada manusia yang selamat. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan terus. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan di malam hari ini saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam peristirahatan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa seperti itu. Terima kasih, biarkan kami hidup sebagai orang benar. Nama Yesus, amin. Mungkin Anda bertanya-tanya, beberapa 2 hari ini kita hidup dicekoki dengan firman supaya menjadi orang yang benar, karena tujuan akhir dari segala hal yang kita hidupi ini di pemandangan Allah sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, itulah seluruh karya Allah akan dikerjakannya, seluruh kekuatan Allah akan dilakukannya, seluruh kemurahan akan dicurahkannya kepada orang-orang yang benar. Jadi tema kita saat ini adalah jadilah orang benar. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami menjadi berkat di hadapan Tuhan yang amin. Saya akan membacakan dalam Amsal 11 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Allah. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Haleluya. Bila orang benar mujur berialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tapi yang pandai berdiam diri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah jadi orang benar. Orang benar itu, kata firman Allah, pasti diselamatkan oleh kebenaran. Jadi dia memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tentang kebenaran, sehingga dia memilih untuk hidup dalam kebenaran itu. Dan kenapa firman Allah katakan umatku binasa? Karena tidak memiliki pengetahuan tentang Dia. Dan orang benar itu, dia memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tentang Tuhan itu sendiri. Dan itulah sebabnya dia memilih untuk hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan yang dikehendakinya, tapi dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dia mau melakukan, bagaimana tanggal 1 itu saya katakan, bagaimana kita bisa bersyukur dan mau taat di tahun 2025 ini dengan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita menjadi orang benar, itu adalah dasar kita untuk melangkah jauh bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatannya, bersama dengan kuasanya. Wow, mantap. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ketika kita
ya jadilah orang benar, maka kita pasti muncul. Bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada persoalan, tidak. Tapi di hadapan Tuhan selalu kita muncul. Karena akan selalu ada pertolongan. Dan ketika orang benar itu dalam keberuntungan, maka kota akan beria-ria. Semua orang akan bersyukur. Karena apa? Orang benar itu, saya kan sudah katakan, orang benar itu suka berbagi, suka melakukan kebaikan-kebaikan, dan suka menolong, suka memperhatikan orang lain. Dan itu sebabnya, ya, Tuhan memberkati. Dan saya memang secara finansial memang mungkin tidak sekuat orang-orang. Ya. Tetapi apa yang bisa saya bagikan akan saya bagikan. Termasuk ketika saya memiliki pengetahuan, saya suka berbagi dan orang tidak perlu membayar. Yang penting bagi saya mereka serius untuk belajar. Nah, baik itu dalam belajar bahasa Inggris maupun belajar bahasa Jepang. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kita melakukannya, ya kata kita akan mendapat kemujuran. Dan itu sebabnya kota menjadi. Yang ketiga dikatakan firman Allah pasti menjadi berkat. Jadi ketika kita jadi orang benar, pasti kita menjadi berkat. Kalau kita menjadi orang benar, tapi kita menjadi batu sandungan, wah itu bahaya. Itu membenar-benarkan diri, itu bukan betul-betul hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar itu saya mau katakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Adalah orang yang melakukan perintah Allah. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada orang benar tapi tidak menjadi berkat, menjadi contohan, ya memang bukan berarti orang benar itu tidak pernah bersalah, bukan. Tapi kalau dia menjadi batu sandungan, batu contohan bagi orang lain untuk dia berkembang, itu bukan. Orang benar itu sangat perih hatinya ketika orang tidak berkembang. Bagaimana dia melihat orang-orang susah itu akhirnya berkembang. Itu sudah cukup bagi mereka. Dan itu sebabnya orang benar itu akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti yang saya katakan, walaupun pada akhirnya apa yang kita lakukan sepertinya sia-sia, tetapi bagi Tuhan itu tidak akan sia-sia. Contoh ketika kita memberikan modal usaha kepada orang lain, itu membawa dampak kepada kita, tapi ya kita sudah melakukan yang terbaik. Bahkan ketika istri saya menelepon seseorang yang juga kita modali usaha, lalu kemudian kita telepon, istri saya telepon, saya tidak kenal ibu. Wah, padahal HP yang dipakainya itu ya kita kasih. Hanya untuk bisa mempermudah komunikasi dengan dia. Karena memang dia orang yang tidak punya lah istilahnya. Tapi kita ingin menolong dia dan memodali dia dengan maksud supaya dia menjadi pemuda yang mandiri. Kita kan ingin menjadi berkat. Tetapi kalau orang tidak mau diberkati, tidak mau ditolong, tidak mau melakukan hal yang baik, ya, itu bukan salah kita. Tapi upaya untuk menjadikan dia menjadi berkat sudah kita lakukan. Karena apa? Kita pasti menjadi berkat juga. Jadi tapi jangan pernah menyerah untuk berbuat. Jangan pernah menyerah untuk menjadi berkat. Terus lakukannya. Dan yang terakhir kata firman Allah, pasti memiliki hikmat. Ya. Tentu sekalipun kita pasti menjadi berkat, kita juga harus memiliki. Ada kadang kala orang yang
yang sifatnya untuk menipu. Tapi kita harus bijak untuk mengatakan tidak tanpa harus menyinggung perasaan. Orang yang berhikmat itu akan berjalan sesuai dengan tatanan Tuhan, aturan Tuhan. Bukan gerusa-gerusu, tapi berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Dan itulah sebabnya orang berhikmat tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan menghina orang lain, tidak akan memperolok orang lain, dan tidak akan menghancurkan hidup orang lain. Sekalipun mereka mungkin pernah menghancurkan hidup kita, sekalipun kita punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya, tetapi Yusuf memilih untuk tidak melakukan, justru menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan itu menyebabkan dia dihargai oleh saudara-saudara. Kalau kesempatan itu dipakai untuk menyakiti saudara-saudara, mungkin Yusuf tidak punya nama. Tapi karena dia pakai sebagai orang benar, kamu merekan-rekan perkara-perkara yang jahat, tapi Tuhan merekan-rekan maksud yang baik. Itu dalam Kejadian 50 ayat 20. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau ada orang merekan-rekan jahat terhadap kita, ya biarkan saja. Pembela kita itu kan Tuhan, pembela kita. Dan saya sudah banyak kali mengalami masa-masa yang sulit dalam pelayanan ini. Tapi saya tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak perlu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Satu contoh. Di daerah kami ini ada peraturan untuk katakanlah orang yang bertindak itu harus menelepon sang pendeta. Tetapi apakah itu dilakukan? Tapi saya percaya orang menabur akan menuai, dan itu banyak kali dialami oleh orang-orang yang menabur. Dan juga akan. Dan itu sebabnya kita perlu menabur supaya yang baik kita peroleh. Percayalah, kita makan, minum pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau Anda menyadari bagaimana susahnya hidup daripada Nuh selama 120 tahun untuk menginjili orang dan hanya memenangkan 7 orang, itu pun keluarganya sendiri, 8 bersama dengan dia. Tapi apakah pemeliharaan Tuhan bagi dia tidak cukup? Cukup. Kenapa? Nuh melayani Tuhan, bukan melayani untuk kebutuhannya. Dia melayani Tuhan dan dia, Allah itu bertanggung jawab. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Itulah sebabnya saya mengatakan, jadilah orang benar yang membawa dampak bagi kota, bagi gereja, bagi keluargamu, dimanapun engkau ada. Kalau engkau tidak berdampak bagi keluargamu, kebenaran itu belum. Tapi kalau engkau memberikan dampak bagi keluargamu, itu sesuatu yang berarti telah hidup sesuai dengan kebenaran. Karena sering saya katakan, hidup kudus, hidup benar itu yang paling sulit itu adalah di tengah-tengah keluarga. Orang di tengah-tengah keluarganya maki-makilah. Kebun binatang, nggak pernah ada kebun sayur. Kebun binatang aja yang disebut. Nggak ada saya dengar, lontong kamu, sayur kamu.
Nah, mohon maaf, orang katakan BAB, babi. Itu saya pelihara anjing. Dan itu seringkali dikatakan. Padahal orang percaya. Mau apa? Saya hanya bilang sama anjing saya begini. Kalau dia sudah nggak taat itu, dasar kamu anjing. Kadang-kadang orang tertawa. Nah, itu benar dia anjing. Tapi kalau kita katakan kepada manusia anjing babi, itu kita tidak bertobat. Dan orang seperti itu perlu bertobat. Mulutnya perlu bertobat. Hatinya perlu bertobat. Hatinya perlu disentuh oleh Tuhan. Mulutnya perlu dijamu oleh Tuhan. Supaya jangan memaki-maki. Marah-marahlah. Apa yang harus kamu katakan, katakan. Supaya kamu mendapatkan pertolongan. Jangan memilih untuk jadi orang tidak benar. Pilihlah untuk menjadi orang benar. Supaya engkau juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mau menolong kami, berkati kami dengan segala kebaikan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur kalau kami dapat bagian menjadi orang benar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memasuki terus mau hidup di tahun 2025 ini dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, walaupun jalan itu tidak mudah, tetapi kami mau. Dan Engkau Tuhan juga mau menolong orang-orang yang sakit. Kalau Engkau dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, mengangkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada mereka dan jamu mereka untuk menyembuhkan sakit. Di dalam nama Yesus, penyakit apapun yang kau inginkan. Dalam nama Yesus, ampunkan keluar dan oleh Tuhan oleh kuasa yang kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Dan juga kalau engkau sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, dalam keadaan tidak baik-baik saja, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang sedang diangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan mereka tidak sedang baik-baik saja, dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati mereka, menolong mereka. Bagaimana firman, pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi bagi kami yang berharap dan bersama. Datanglah pertolongan itu kepada setiap mereka yang telah memberikan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita melakukan tugas-tugas kita untuk bersama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa kalau kita mau tidur istirahat, baca firman Allah, berdoa, dan renungkan, perkatakan firman Allah. 1-2 ayat dalam kita. Iman timbul dari kebenaran. Mantap, mantap, mantap.